Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Lisivet dimanapun berada. Berjumpa lagi di podcast Lisivet Menyapa. Lisivet Menyapa adalah sebuah program talkshow yang menghadirkan narasumber kompeten di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Sobat Lisivet, ini adalah edisi pertama di tahun 2026. Lisivet Menyapa kembali menjumpai Sobat Lisivet dengan topik yang menarik dan informatif. Pada edisi hari ini, kita akan berbincang-bincang terkait pengujian parasitologi dan mikologi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner atau bisa disebut dengan BRMP Veteriner. Telah hadir bersama kita Dr. Hewan Diah Ayu Kurniawati, MSI, yang merupakan manajer laboratorium parasitologi dan mikologi di BRMP Veteriner. Assalamualaikum Bu Diah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya baik. Bu Diah, bisa memberikan gambaran kepada Sobat Lisivet tentang parasitologi dan mikologi? Oh, oke. Kalau ilmu parasitologi dan mikologi itu adalah salah satu cabang ya dari ilmu biologi atau kedokteran yang mempelajari tentang organisme parasit seperti protozoa, helmin atau cacing ya biasa kita tahu, lalu antropoda seperti insektisida dan sebagainya, dan jamur atau fungi terutama yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Oh begitu ya Bu. Nah, seberapa penting ilmu parasitologi dan mikologi itu di Indonesia maupun di internasional? Penting banget untuk mempelajari ilmu parasitologi dan mikologi khususnya pada hewan ya, karena kalau di sini kan laboratoriumnya melakukan pengujian di sampel-sampel di hewan ya. Selama ini sebenarnya ilmu tentang parasit dan fungi sering diabaikan, padahal beberapa parasit dan fungi dapat bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan. Pasti Sobat Lisivet tidak asing dengan penyakit tokso ya, yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Terus ada lagi Cysticercosis yang disebabkan oleh cacing pita atau nama lain cacingnya itu Taenia saginata dan Taenia solium. Lalu pernah juga kan misalnya Sobat Lisivet dengar ada penyakit yang gatel-gatel habis pegang kucing atau anjing yang kudisan. Nah, mungkin bisa jadi itu terkena Sarcoptes cabiai, atau jika lukanya berbentuk bulat dengan tepian kering namun bagian tengah lembek bisa jadi terkena ringworm, salah satu jenis fungi atau jamur. Baik Bu Diah, sejauh mana sih perkembangan lab parasitologi dan mikologi di Indonesia sampai saat ini? Oke. Jika yang dimaksud adalah perkembangan pengujian, tentu sudah beragam dan mulai berkembang ya. Mulai dari uji serologis seperti uji aglutinasi hingga ELISA maupun uji molekuler seperti PCR. Oh, berarti sudah sangat berkembang ya Bu. Terus kira-kira apa aja yang bisa diuji di laboratorium parasitologi dan mikologi di BRMP Veteriner ini? Oke. Kalau pengujian yang bisa dilakukan di laboratorium BRMP Veteriner ini lumayan banyak ya, karena menyangkut pengujian parasit dan jamur atau fungi. Adapun pemeriksaan yang bisa dilakukan itu ada pemeriksaan sampel untuk mendeteksi parasit internal dan eksternal, identifikasi jamur atau fungi yang patogen maupun non patogen, uji mikroskopis, slide ulas darah, kultur, hingga uji molekuler, dan juga bisa juga loh di sini untuk uji ELISA terkait penyakit-penyakit parasit seperti itu. Terus siapa saja yang bisa memanfaatkan layanan laboratorium ini? Yang bisa memanfaatkan siapa saja, siapapun yang ingin mengujikan sampelnya di sini. Jadi bisa peternak, dokter hewan, praktisi, instansi pemerintah, akademisi hingga industri. Oh, berarti semuanya bisa memanfaatkan layanan laboratorium di sini ya Bu. Buat sobat-sobat Lisivet yang mau melakukan layanan laboratorium di parasitologi dan mikologi di BRMP Veteriner bisa mengirim sampel langsung ke kantor kaminya.
Tentunya dalam operasionalnya pasti ada kendalanya. Apa saja tantangan yang dihadapi di laboratorium parasitologi dan mikologi? Iya. Kalau tantangan pasti ada ya, seperti keterbatasan sumber daya, terus kebutuhan peningkatan teknologi, metode pengujian yang terus berkembang, di mana harus terus dipelajari serta tuntutan standar internasional. Namun tantangan ini adalah sebagai batu loncatan ataupun lecutan bagi kita untuk bisa terus meningkatkan pelayanan bagi pelanggan laboratorium kami. Kira-kira manfaat dari keberadaan laboratorium ini apa ya, Bu? Harapannya kami bisa menjadi laboratorium uji dengan hasil yang akurat dan terpercaya. Secara kita juga punya akreditasi ISO 17025-2017. Sehingga hasil ujinya dapat menjadi penunjang diagnosis maupun analisis. Kira-kira Ibu ada harapan untuk kedepannya apa enggak untuk laboratorium parasitologi dan mikologinya? Kami berharap dapat terus meningkatkan layanan pengujian dan menambah jenis pengujian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Semoga aja semakin berkembang ya, Bu. Amin. Terakhir nih, Bu, mungkin bisa berbagi tips tentang menghindari penyakit zoonosis maupun non-zoonosis tentang parasit maupun fungi? Oke. Mungkin ini tips yang basic ya. Jadi pertama, selalu jaga kebersihan. Cuci tangan sebelum makan, setelah berkebun, lalu setelah memegang hewan peliharaan, setelah keluar dari kakus, itu wajib ya untuk cuci tangan. Lalu kedua, diusahakan memasak bahan makanan hingga matang seperti sayur, lalu daging, karena takutnya di situ terdapat agen-agen penyakit yang bisa menularkan ke teman-teman LisiVet. Terima kasih atas tipsnya, Bu. Semoga Sobat LisiVet dapat menerapkannya dimanapun Anda berada. Sobat LisiVet, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini mengenai pentingnya laboratorium parasitologi dan mikologi dalam mendukung kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Terima kasih banyak, Bu Dia, atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada Sobat LisiVet yang telah menyaksikan LisiVet Menyapa. Saya Arjuna pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow medsos kami di @brmpveteriner untuk informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.